Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Farusen dari jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro, NIM 130401191313664. Akan menyampaikan sebuah tutorial tentang mengakses portal e-jurnal Cambridge Core. Tujuan pengaksesan portal e-jurnal Cambridge Core ini agar membantu pemustaka atau pengguna yang memiliki kebutuhan informasi di portal jurnal Cambridge Core tersebut. Untuk mengakses portal jurnal Cambridge Core, kita menggunakan akun SSO. Pertama login dulu, lalu akun SSO. Selanjutnya, setelah pada tampilannya awal ini, scroll ke bawah dan cari tentang e-jurnal. Setelah ketemu, lalu klik saja. Setelah memasuki jurnal Undip ini, lalu cari yang Cambridge Core, lalu klik menu portal Cambridge Core. Pada halaman awal Cambridge Core ini, kita dapat menemukan sebuah search box dan menu browse by subject. Selanjutnya kita akan berbicara tentang tipe kebutuhan informasi. Terdapat 3 tipe kebutuhan informasi, yaitu fin, chin, min. Tipe kebutuhan informasi dengan cara fin tidak dapat digunakan dalam portal e-jurnal Cambridge Core karena fin menggunakan metode advanced search, sedangkan pada Cambridge Core hanya fokus pada basic search. Selanjutnya kita beralih ke tipe kebutuhan informasi tipe chin atau Conscious Topical Information Need. Pada chin, seseorang sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan informasinya, tetapi dia masih ingin mencari-cari cara yang lain dan cenderung explore, sehingga hasil pencarian masih beragam. Penerapan chin yaitu berupa seperti ini. Tentu saja dia sudah mengetahui apa yang dia ingin cari, yaitu tentang temu balik informasi atau information retrieval. Ketikkan pada search box. Nah, dia sudah tahu topik information retrieval tadi, tetapi dia tidak mengetahui siapa pengarangnya, kapan diterbitkannya, dan lain-lain. Dia akan menelusuri satu persatu yang berada di sini. Selanjutnya, kita akan membahas tipe kebutuhan informasi tipe min atau Mood Topical Information Need. Min digunakan saat pengguna ingin menjelajah topik yang belum diketahui. Min mengeksplorasi terlebih dahulu sehingga informasinya terlalu luas dan tidak secara langsung menunjukkan informasi yang akurat dan relevan. Penerapan min dilakukan menggunakan cara browsing dengan browse by subject. Hanya browse by subject. Karena seseorang belum mengetahui banyak mengenai informasi yang ia cari,
tapi dia memiliki latar belakang dari jurusan teknik informatika, maka dia akan mengeklikkan pada subjek computer science. Setelah itu kamu beberapa pilihan. Kita ambil contoh saja desain science. Dapat kita lihat di sini muncul beberapa hasil temuan informasi yang beraneka ragam, dan kita harus menyeleksi kembali agar bisa mendapatkan kebutuhan informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi tersebut, sehingga pencarian informasi menggunakan min akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan fin dan cin. Selain itu, dalam upaya penelusuran, kita harus memperhatikan recall dan presisi. Recall sendiri merupakan seluruh informasi yang dimunculkan sistem temu balik informasi, di mana informasi tersebut dianggap tepat oleh sistem atau mesin. Sedangkan presisi merupakan seluruh informasi yang dimunculkan sistem TBI atau temu balik informasi, di mana informasi tersebut dianggap tepat oleh user. Recall dan presisi harus diperhatikan agar pengguna dapat menelusur secara efektif dan efisien. Recall memiliki kelebihan, yaitu user dapat mengeksplorasi lebih banyak dari hasil informasi yang ditampilkan, sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang banyak untuk menelusur informasi. Sedangkan presisi memiliki kelebihan dapat menghemat waktu dalam menemukan informasi sesuai yang diinginkan. Kekurangannya yaitu jika terlalu rinci merumuskan query, maka bisa saja memunculkan hasil nol. Penerapan pada portal jurnal Cambridge Core yaitu akan lebih menghasilkan sebuah recall karena Cambridge Core menggunakan metode basic search. Untuk lebih memaksimalkan recall dan presisi, kita dapat melakukan optimalisasi pada search box. Optimalisasi ini bertujuan agar result dari keyword atau query yang terpanggil lebih spesifik ke keyword atau query tersebut. Untuk melakukan optimalisasi search box, kita bisa menggunakan tanda kutip yang diletakkan pada keyword atau query. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan query yaitu information retrieval. Dengan menggunakan information retrieval ini, recall atau hasil yang terpanggil yaitu 100 ribuan. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk mengoptimalisasikannya kita menggunakan tanda kutip pada query yang kita masukkan. Contohnya saya menggunakan tanda kutip information. Pada saat kita menggunakan tanda kutip di information, kita menghasilkan recall yang sedikit atau result yang sedikit, yaitu 1319 dibandingkan tadi yang 100 ribuan. Dapat diartikan pada saat menggunakan tanda kutip ini, presisinya lebih tinggi dan recall yang terpanggil lebih sedikit. Selain itu, dalam jurnal Cambridge Core hanya terdapat fasilitas penelusuran berupa basic search yang digunakan dengan
dengan mengetikkan satu query dengan hasil yang luas. Cambridge Core tidak menyediakan fasilitas penelusuran Advanced Search. Pada jurnal Cambridge Core, Basic Search digunakan dengan kita mengetikkan query yang kita miliki pada search box. Di sini saya akan mengetikkan query yaitu information. Setelah itu, jika kita ingin melihat tentang yang dapat kita akses, kita centang yang only show content I have access to. Fitur only show content I have access to ini dapat menekan jumlah recall yang terdapat, yaitu yang tadi berupa 100 ribuan sekarang menjadi 38 ribuan. Namun jika kita ingin hasil keseluruhan dari yang kita ketikkan tadi, kita tidak perlu mencentang ini atau only show content and success, sehingga akan muncul hasil yang seluruhnya tadi seperti yang awalan tadi, yaitu yang berjumlah 100 ribuan. Setelah menjelaskan cara penggunaan fitur search, lalu masuk pada desain pola pencarian yang berada di portal e-jurnal Cambridge Core ini. Untuk melakukan penelusuran informasi yang berada di Cambridge Core ini, pertama kali kita menentukan keyword atau query. Keyword atau query sendiri berasal dari brainstorm usernya sendiri atau dapat bertanya kepada teman maupun pustakawan. Keyword atau query dapat dikembangkan menggunakan tajuk subjek dan thesaurus. Dalam melakukan proses pencarian informasi tersebut, terdapat suatu fasilitas atau dapat disebut dengan desain pola pencarian informasi. Sedangkan desain pola pencarian informasi yang berada di Cambridge Core ini terdapat beberapa macam, yaitu autocomplete, autosuggest, base first, federated search, faceted navigation, pagination, dan extendable result. Yang pertama akan kita bahas yaitu autocomplete dan autosuggest. Autocomplete dan autosuggest merupakan fitur yang memberikan rekomendasi secara otomatis ketika user mengetikkan query pada search box. Contohnya saja, di sini saya akan menggunakan query yaitu information di search box information. Nah, di sini fitur autocomplete akan muncul seperti Legal Information Management, International Journal of Legal Information, dan lain-lain. Fitur ini juga bermanfaat seandainya kita masih asing atau ragu dengan query yang kita masukkan itu benar atau salah, dan membantu mempersingkat waktu. Selanjutnya yaitu fitur Base First. Base First sendiri adalah salah satu fasilitas yang menunjang dalam mencari informasi. Base First ini merupakan cara sistem pemubalik informasi yang secara otomatis menyajikan hasil yang relevan dengan query yang dimasukkan dan mengurutkannya berdasarkan hasil terbaik menurut portal jurnal yang digunakan. Penerapan Base First di Cambridge Core ialah ketika kita melakukan search pada query information, kita klik saja tombol search. Setelah diklik tadi, terdapat beberapa hasil teratas yang diurutkan berdasarkan hasil terbaik menurut jurnal yang digunakan. Saat kita mencari informasi, maka hasil teratas adalah sebuah capture yang ditulis oleh Sir Christopher Combe yang berasal dari Paris. Selanjutnya yaitu faceted navigation. Faceted navigation merupakan salah satu pola pencarian informasi yang mempermudah temu balik informasi dan membantu spesifikasikan query yang kita punya.
Contohnya yaitu ketika kita mengetikkan informasi tadi, pada search box akan muncul pencarian berkaitan dengan query information yang sebanyak 100 ribuan. Untuk menspesifikasikannya, kita menggunakan menu yang berada di pojok kiri ini. Filter ini akan membantu seseorang mendapatkan informasi yang diinginkan. Contohnya saat kita menggunakan fitur content by type, kita centang saja yang artikel. Setelah kita mencentang yang artikel tadi, maka muncul hasil yang berupa artikel saja. Selanjutnya kita dapat mengombinasikan dengan filter lain, contoh saja filter browse by subject. Yang saya akan ambil yaitu computer science. Maka hasil yang akan muncul akan disajikan dalam bentuk artikel yang berkaitan dengan computer science seperti preliminary information, information generation during design, information importance, dan design effort. Ini merupakan hasil yang teratas. Selain itu, kita dapat mengombinasikannya dengan filter lain, yaitu berupa publication date, author, subject, text, jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang pagination. Pagination sendiri merupakan fitur yang untuk mengatur tampilan halaman pada jurnal Cambridge Core. Dalam portal Cambridge Core, penerapan pengaturan halaman ini dapat dilihat dari masing-masing hasil penelusuran. Contohnya saja di sini saya akan mengeklik jurnal tentang information generation during design, information importance, and design effort. Nah, ini sudah mulai terbuka. Setelah mengeklikkan yang tadi, maka akan muncul tampilan yang menyajikan sebuah deskripsi yang dapat memberikan informasi yang kita inginkan seperti abstrak, doi, dan publisher. Lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang desain pola pencarian tentang actionable result. Ini merupakan langkah terakhir dari proses penelusuran informasi. Ketika suatu informasi didapatkan, maka pengguna akan melakukan tindakan selanjutnya yang didapatkan. Contohnya yaitu pada artikel information generation during design, information importance, and design. Kita dapat melakukan download, membagikan, dan lain-lain. Kita ambil saja di sini contoh download by PDF. Klik saja download by PDF ini. Nah, setelah muncul tampilan ini, dapat di-download di pojok kanan ini. Klik download. Dan sesuai dengan Anda. Misalnya saya cek di sini ya. Selesai. Setelah itu kita dapat menggunakan artikel atau jurnal yang sudah kita download. Dapat disimpulkan pada jurnal Cambridge Core terdapat beberapa fitur yang dapat membantu penelusuran informasi. Namun tidak semua fitur pencarian informasi dapat digunakan pada jurnal ini. Selain itu, jurnal Cambridge Core sendiri tidak menyediakan fitur advanced search sehingga kurang cocok untuk seseorang dengan tipe kebutuhan informasi FIN. Apabila
ada salah kata dalam penyampaian tutorial saya,